Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatin ukhra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang di dalam perjalanan, yang sedang di dalam kampung orang lain akan kembali ke kampung halaman, bertemu keluarga, bertatap muka, bersalaman. Yang sudah lama di negeri orang akan pulang, karena ini adalah hari yang besar. Ini adalah hari pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hari yang diciptakan oleh manusia, bukan hari yang diciptakan oleh negara, akan tetapi hari ini adalah hari anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai manusia. Maka hari ini orang mereka sesibuk apapun mereka di sana, sesibuk apapun orang mencari nafkah, pasti akan kembali bertemu keluarga, bersalaman, berpelukan, berciuman. Maka hari ini akan tetapi tidak semua ada bersama kita. Kalaulah mereka yang pernah mencari nafkah kepada kita, yang pernah memeras keringat banting tulang untuk kita, yang pernah memberikan makanan yang halal untuk kita, hadir dan duduk bersama kita hari ini, maka selesai sholat Id ini, kita akan tangkap tangannya, kita akan peluk tubuhnya, kita akan memeluknya erat-erat. Dia yang dulu mengandungkan kita 9 bulan 10 hari lamanya, yang melahirkan kita meregang nyawa. Berapa kali dia tidak dapat sholat tahajud karena tangisan kita. Berapa kali dia tidak dapat membaca Al-Quran karena kita. Berapa kali dia tidak dapat berzikir karena kenakalan kita. Berapa kali puasanya tinggal karena menyusukan kita. Kalaulah mereka hari ini ada duduk bersama kita, kita akan peluk tubuhnya yang rapuh. Kita akan mengatakan, wahai ayahanda, wahai ibunda, ini hari yang besar, maka maafkanlah salah kami. Berikan doamu yang makbul kepada Allah. Akan tetapi mereka tidak ada bersama kita. Allah lebih cinta kepada mereka daripada kita cinta kepada mereka. Maka masih ada orang, banyak orang yang masih senyumnya masih terbayang di wajah, tawanya masih terlihat di pelupuk mata. Akan tetapi mereka tidak ada bersama kita. Apa yang dapat diucapkan? Allahumma ighfir laha, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Apa yang dapat diucapkan? Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hadirin semua yang masih ada bersama kita, maka sambunglah silaturahim. Mereka sudah tidak ada, akan tetapi masih ada orang yang bersama kita hari ini. Mari kita sambung silaturahim. Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa yumsa'alahu fi athari. Siapa yang cinta, siapa yang suka diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, hendaknya dia menyambung tali silaturahim. Di hari yang besar ini ada orang-orang yang tidak bersama kita. Bagaimana cara menyikapinya? Udkuru ma hasina mautakum. Sebutlah kata-kata yang baik tentang orang-orang yang telah mendahului kalian. Sebutlah kata-kata yang bisa membangkitkan ibadah kita tentang orang-orang yang telah mendahului kita. Hadirin sidang jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang besar ini terus terulang setiap tahun. Akan tetapi minimal ada 3 perkara yang ingin khatib sampaikan pada kesempatan hari ini. Hari ini
kita diingatkan kepada seorang manusia yang bernama Ibrahim alaihissalam, yang tidak pernah luput dan tidak pernah lepas dari cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Cobaan yang pertama menghadapi seorang ayah yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kafir, menyembah berhala. Diabadikan dalam Al-Quran ketika Ibrahim alaihissalam mengajak ayahnya, wa qala Ibrahim li abihi Azar. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, atattakhidhu asnaman aliha, mengapa engkau jadikan berhala-berhala ini menjadi sesembahanmu wahai ayahanda? Kan tetapi kata-kata yang indah, kata-kata yang manis dari seorang Ibrahim alaihissalam dijawab oleh Azar dengan kata-kata yang kasar. La illam tantahi, kalau kau tidak berhenti wahai Ibrahim, kalau kau tidak berhenti menceramahiku, kalau kau tidak berhenti mengatakan Tuhanku ini salah, la arjumannaka, aku akan lempar engkau dengan batu. La arjumannaka, aku akan lempar engkau sampai mati. Wajurni malia, tinggalkan aku. Kata-kata dari seorang ayah yang begitu kasar. Marahkah Ibrahim? Ternyata Ibrahim tidak marah. Apa kata Ibrahim? Salamun alaika, keselamatanlah atasmu wahai ayahku. Sa'astaghfirulaka Rabbi, aku akan minta ampun kepada Allah untuk dirimu. Walaupun engkau salah, walaupun engkau berdosa, aku akan mintakan ampun kepada Allah untuk dirimu. Innahu kana bi hafiya, karena Allah sangat sayang kepadaku, karena Allah mengampunkan doa-doaku. Oleh karena itu hadirin wal hadirat sedang jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekasar apapun seorang orang tua, sekasar apapun seorang ayah, kita tidak pantas sebagai anak untuk mengucapkan sumpah serapah, untuk mengucapkan kata-kata yang tidak baik kepada orang tua. Ibrahim mengajarkan kepada kita, sekasar apapun orang tua terhadap kita, tetap walaupun dibedakan dengan agama, tetap kita disuruh untuk berperilaku dan berkata dengan baik kepada orang tua. Sampai-sampai Allah berfirman dalam Al-Quran, wa in jahadaka, apabila orang tuamu menuntut menyuruhmu, memaksamu ala an tusyrika bi, agar menyekutukan aku, kata Allah, ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma, jangan kau patuhi, jangan kau ikuti cakapnya. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, akan tetapi ayat ini ditutup dengan kata-kata yang baik, tetapi perlakukanlah mereka, pergaulilah mereka di dunia dengan baik. Hadirin sidang jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka siapakah yang paling kita patuhi? Wa idza qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah, Allah, wa bil walidaini ihsana. Baru kemudian orang tua. Setelah kita mematuhi Allah, barulah kita patuhi orang tua. Akan tetapi tak semua orang sebaik nasib yang kita miliki. Kita dilahirkan dari seorang ayah muslim, seorang ibu muslimah. Akan tetapi ada dari saudara-saudara kita yang Allah takdirkan memiliki orang tua yang berbeda agama dengan kita, dan Ibrahim merasakan itu. Ujian pertama yang dihadapi Ibrahim adalah ujian menghadapi orang tua. Sekarang berlanjut ujian. Apakah ujian sudah berhenti terhadap Ibrahim? Ternyata belum. Setelah menghadapi orang tua yang tidak beriman kepada Allah, Ibrahim dihadapkan Allah dengan ujian menghadapi umat yang penyembah berhala, umat yang tidak mau beriman kepada Allah. Diceritakan dalam Al-Quran, ketika Ibrahim menghancurkan berhala-berhala mereka, mereka marah. Mereka katakan kepada Ibrahim, araghibun anta an alihatina ya Ibrahim, mengapa engkau sangat benci, mengapa engkau sangat tidak suka kepada Tuhan kami wahai Ibrahim? Maka ketika itu, ketika pertama diuji dengan ayah, kemudian diuji dengan masyarakat, ujian datang sini berganti. Ketika orang mengatakan dia beriman, ketika orang berbuat baik, selagi dia menyuarakan yang baik, maka Allah pasti senantiasa menguji keimanannya. Hari itu juga mereka mengumpulkan kayu bakar, mereka kumpulkan, mereka bakar, mereka buat api unggun, mereka bakar Ibrahim. Buah dari kesabaran Ibrahim alaihissalam, datanglah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Ya nar, wahai api, ya nar, wahai api, kuni bardan, jadilah engkau dingin, wasalaman, dan keselamatan ala Ibrahim. Ibrahim selamat. Ketika diuji dengan ayah, lulus. Diuji dengan masyarakat, selamat. Diuji dengan keluarga, lulus. Diuji dengan umat, selamat. Sekarang ujian datang dari pernikahan. Sekian lama menikah dengan Siti Sarah, akan tetapi tidak dikarunia anak. Menikah lagi dengan Siti Hajar, tidak dikarunia anak. Siang malam berdoa, bahkan doanya diabadikan dalam Al-Quran. Bahkan doa yang selalu kita ucapkan, Rabbi habli minas salihin.
Ya Allah, berikanlah kami anak-anak yang soleh. Sekian lama menunggu anak, buah hati belahan jiwa. 86 tahun lamanya menunggu, tak kunjung datang. Setelah 86 tahun, barulah Allah takdirkan buah dari kesabaran Ibrahim. Allah takdirkan lahir seorang anak yang bernama Ismail. Selesaikah ujian? Ternyata belum. Setelah itu, Allah datang harapkan Ibrahim dengan ujian dengan anak. Maka ketika itu, anak yang buah hati belahan jiwa, anak yang tampan, yang tinggi, putih, manis, 86 tahun ditunggu, diimpi-impikan. Ternyata Allah meminta anak tersebut apa yang telah ditunggu oleh Ibrahim sekian lama. Maka dalam hal itu diceritakan dalam Al-Quran, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, aku melihat di dalam mimpiku, anni adbahuka, aku menyembelihmu, fanzur madza tara, apa pendapatmu wahai anakku? Apa kata sang anak? Dengan tenang seorang anak menjawab, ya abadi, wahai ayahku tercinta, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu, satajiduni insyaallah minas sabirin. Satajiduni insyaallah dia tidak sombong, insyaallah dia tidak pernah merasa lebih baik dari orang lain, insyaallah minas sabirin, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Maka Ibrahim alaihissalam adalah model seseorang yang diuji dengan ujian yang begitu banyak, tapi dia sabar dan tahan. Diuji dengan keluarga, lulus. Diuji dengan umat, selamat. Diuji dengan pernikahan, lulus. Diuji dengan anak, dia pun selamat. Maka hari ini, akankah kita lulus ketika kita diuji dengan anak? Ini pertanyaan penting. Akankah kita lulus apabila kita diuji dengan pernikahan? Akankah kita lulus apabila kita diuji dengan keluarga? Berapa banyak dari seorang muslim diuji dengan anak, tumbang keyakinannya. Diuji dengan harta, hancur akidahnya. Diuji dengan keluarga, mengalah imannya. Maka hari ini belajar dari Ibrahim bahwasanya setiap orang yang beriman pasti akan diuji. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira ketika mereka berani mengatakan amanna, kami beriman, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka belum pernah diuji. Ketika kita berani mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, konsekuensinya kita sudah mendeklarasikan di hadapan Allah, ujilah imanku ya Allah, ujilah kekuatan imanku ya Allah, ujilah keyakinanku ya Allah. Belajar dari Ibrahim yang kuat. Makanya kita setiap sholat kita sebut namanya 4 kali, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu bukan hanya sekedar nama Ibrahim di pangkal lidah, itu bukan hanya sekedar nama Ibrahim di ujung bibir, akan tetapi itu nama Ibrahim agar supaya kita kuat seperti Ibrahim. Maka ketika kita mengatakan amanna, saya beriman, kita sudah yakin bahwasanya Allah, kita sudah kuat menjalani ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ujian itu datang, kuatlah. Ketika ujian itu datang, tegarlah. Ketika ujian itu datang, maka katakanlah, ya Allah, alladzina idza asabathum musibah, orang-orang yang ketika didatangi musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Pelajaran kedua yang dapat kita ambil dari Idul Adha 10 Zulhijjah 1439 Hijriah ini, bagaimana bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengambil seperti apa yang dia ambil kepada Ibrahim alaihissalam. Allah tidak mengambil kambingnya Ibrahim, kambingnya banyak. Allah tidak mengambil untanya Ibrahim, untanya banyak. Allah tidak mengambil nyawa Ibrahim, walaupun dia sayang kepada dirinya sendiri, Allah tidak mengambil. Akan tetapi apa yang Allah ambil? Allah mengambil apa yang paling dicintai oleh Ibrahim. Apa yang paling dicintai oleh Ibrahim pada saat itu? Ibrahim pada saat itu sangat mencintai anaknya, buah hati belahan jiwa yang ditunggu selama 86 tahun, barulah Allah minta. Di sini kita mengambil pelajaran bahwasanya Allah akan mengambil apa yang kita cinta. Kalau kita bersaksi kita cinta kepada Allah, maka Allah akan menguji, kau cinta siapa? Cinta Allah atau cinta yang kau punya hari itu? Maka hari itu kita lihat, hari ini banyak orang yang berkurban dari masyrik sampai maghrib. Orang banyak yang berkurban akan tetapi tidak ada yang berkurban mengorbankan anak seperti Ibrahim alaihissalam. Maka janganlah pernah merasa sombong, jangan pernah merasa angkuh, jangan pernah merasa amal kita lebih banyak dari orang lain. Kalaulah amal kita ditimbang dengan amal Ibrahim, maka tidak ada apa-apanya. Bahkan amal kita hanyalah kecil
kerdil di hadapan Allah dibandingkan dengan amal Ibrahim alaihissalam. Maka hari ini unta yang kambing yang kita sembelih hari ini, sapi yang kita sembelih hari ini, wa inna ta'ti yaumil qiyamah, dan dia nanti akan datang di hari kiamat, biquruniha, dengan tanduknya, wa bi asfariha, dan dengan kuku-kukunya, wa bi ash'ariha, dan dengan bulu-bulunya, bersaksi di hadapan Allah, ya Allah, bahwasanya aku dulu adalah hewan yang disembelih oleh si fulan dan si fulan. Hadirin sidang jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapat kebaikan sebelum kamu menginfakkan, memberikan kepada Allah apa-apa yang kamu cintai dari harta kamu. Cinta kepada anak, maka anak tidak dapat menolong. Cinta kepada harta, harta tidak dapat menolong. Yauma la yanfa'u mal, di hari yang tak berlaku lagi harta, wala banun, dan tidak berlaku lagi anak, illa man atallah, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pelajaran ketiga yang dapat kita ambil dari peristiwa Ibrahim, yang dapat kita ambil dari peristiwa Idul Adha hari ini adalah bagaimana kesuksesan Ibrahim alaihissalam dalam mendidik seorang anak. Kepatuhan seorang anak di depan kematian bisa patuh di atas tingkat irasional yang tidak masuk akal. Begitu dikatakan ingin disembelih, anaknya patuh. Maka inilah satu keberhasilan dari Ibrahim alaihissalam. Bagaimana mendidik anak dengan pendidikan yang baik sehingga anak itu patuh dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menanamkan rasa takut kepada Allah, menanamkan rasa takut kepada anak-anak kita hari ini, itulah tugas yang utama bagi seorang orang tua. Kalau seorang anak takut kepada Allah, dia tidak akan berani melawan kepada orang tuanya. Kalau seorang anak takut kepada Allah, dia tidak akan berani berkata kasar kepada orang tuanya. Kalau seorang murid takut kepada Allah, seorang murid tidak akan berani untuk melawan gurunya. Kalau seorang guru takut kepada Allah, dia akan memberikan ilmu-ilmu dengan ikhlas kepada muridnya. Kalau seorang ayah takut kepada Allah, seorang ayah tidak akan mampu membiarkan istrinya dan anak perempuannya keluar tanpa mengenakan jilbab dan menutup aurat. Kalau seorang istri takut kepada Allah, seorang istri tadi tidak akan sanggup untuk menghilangkan kehormatannya ketika suaminya sudah pergi. Hadirin wal hadirat sidang jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Subhanahu wa taala. Maka mendidik anak sangat penting. Anak-anak kami yang hadir, yang duduk hari ini di tempat ini, kalian beruntung, berterima kasih kepada orang tua, bersyukur kepada Allah karena kalian sudah terjaga dan berada di pendidikan yang baik, yang berada di pendidikan agama hari ini. Maka hari ini kita bukan diperangi dengan pedang. Hari ini kita tidak diperangi dengan anak panah. Hari ini kita tidak diperangi dengan AK-47. Akan tetapi dengan apa? Mengapa mereka tidak memerangi kita dengan johir, dengan terang-menderang? Karena ketika mereka memerangi kita dengan johir, mereka paham betul. Orang Islam ketika diajak untuk berjihad, maka dia akan mengatakan mati syahid atau hidup mulia. Maka mereka tidak berani. Mereka hari ini memerangi kita dengan perang urat saraf, perang dengan media sosial, menghancurkan generasi muda dengan narkoba. Maka hari ini kalian yang duduk di sini, alhamdulillah, kalian terjaga dari hal-hal yang tidak baik, duduk di tempat yang baik, bersama orang-orang yang baik, mendengarkan yang baik. Insyaallah kalian akan menjadi orang-orang yang baik. Maka para anak-anak sekalian, anak-anak yang duduk hari ini, ingatlah, bersyukurlah, masih banyak orang yang tidak bisa bersekolah seperti kalian di pesantren ini. Masih banyak orang yang masih memunguti nasi yang basi. Masih banyak orang yang tidak bisa untuk bersekolah, menangis, tidak punya rumah. Maka hari ini bersyukurlah dengan nikmat Allah itu. Terkadang ketika nikmat itu Allah ambil, barulah terasa bahwasanya itu nikmat. Maka tidak ada harapan orang tua. Banyak orang tua yang hari ini menyesal memiliki 10 orang anak, memiliki 11 orang anak, bahkan 20 orang anak ketika ruhnya berpisah dari jasad. Banyak anaknya yang bisa berbicara bahasa Inggris fasih, berbicara bahasa Arab dengan fasih. Banyak yang bisa ngomong, berbicara seperti orator yang sangat tangguh. Akan tetapi begitu banyak anak yang tidak bisa mengucapkan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hadirin sidang jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita ingatkan dengan 3 hal. Yang pertama, apakah
kita akan kuat menghadapi ujian. Bahwasanya orang yang hidup pasti akan diuji. Orang yang hidup pasti akan Allah berikan ujian. Kita harus sadar bahwasanya tidak semua nikmat itu sebuah kenikmatan. Bisa jadi nikmat itu adalah berupa cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita diingatkan di hari ini bagaimana Allah akan mengambil apa yang kita cintai. Apakah kita sudah memberikan apa yang kita cintai kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang ketiga, bagaimana kita mendidik anak agar anak itu dapat menjadi penolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.